Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan adik-adik semuanya. Jumpa lagi dengan saya kali ini dengan video tutorial dengan judul soal dan pembahasan untuk materi fisika SMA dan MA peminatan kelas 10, 11, dan 12. Oke, baik, lanjut ke yang pertama, soal yang pertama, yaitu materinya tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Nah, di sini ada prosedurnya untuk kegiatan penelitian ilmiah. Urutan yang benar dalam metode ilmiah adalah, urutan benar yang pertama yaitu kita melakukan observasi, kemudian merumuskan masalah, mengumpulkan data, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis data, kemudian yang terakhir menarik kesimpulan. Berarti jawaban yang benar adalah A. Baik, lanjut ke soal yang kedua, yaitu hasil pengukuran ketebalan plat logam dengan menggunakan mikrometer skop sebesar 1,71 mm. Nah, pertanyaannya adalah gambar di bawah ini yang menunjukkan hasil pengukuran di atas. Oke, kita cari satu persatu dari soal yang ada, dari jawaban yang gambar yang ada, di mana mikrometer skop itu sama dengan jangka sorong. Keduanya menggunakan skala utama dan skala nonius, tapi punya nilai skala terkecil yang berbeda-beda. Oke, segini di soal yang opsi A, SU nya 1,5, kemudian SN nya 0,22, dan hasil akhirnya atau HP nya 1,5 ditambah 0,22 sama dengan 1,72. Nah, sedangkan di soal 1,71, berarti opsi A tidak benar. Oke, untuk gambar B 0,21, jadi hasil pengukurannya yaitu 1,5 ditambah 0,21 berarti 1,71. Nah, ini jawaban yang benar. Nah, kita lihat lagi apakah jawaban yang benar sama atau beda. Nah, untuk opsi C 1,24, opsi D nya 1,75, dan opsi E nya yaitu 1,74. Berarti jawaban yang benar adalah 1,71, yaitu jawaban B. Oke, yang berikut ke materi vektor. Untuk materi vektor ini, yang pertama yang harus kita cari, biasanya kalau vektor kita harus uraikan vektor dulu ya. Nah, jadi jika F1 sama dengan F2 nilainya 40 Newton, maka resultan gaya tersebut sebesar. Oke, kita uraikan vektor dalam dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kita uraikan satu persatu, yaitu F1X dalam sumbu X duluan, yaitu F1X. Berarti kalau F1X berarti F1 cos 37. Saya tidak tuliskan lagi uraian rumusnya, langsung dengan mengisi nilainya. F1 nya adalah 40 dikali dengan cos 37 derajat. Nah, ini nilai sudutnya 37 derajat. Kemudian 40 kali dengan nilai cos 37 derajat 0,8, maka 0 ini kita coret saja karena sebentar nanti akan dibagi habis. Maka kita langsung, cara cepatnya kita kalikan langsung 4 kali 8 sama dengan 32. Jadi F1X nya 32. Sekarang kita pindah ke F2X untuk sumbu X negatif, yaitu F2 cos 53 derajat. Kita masukkan nilai F2 nya yaitu 40 kali dengan 0,6. Jadi 37 0,8 sedangkan 53 0,6. Jadi kita kalikan 4 kali dengan 6 sama dengan 24. Nah, setelah dapat 2 ini kita kurangkan, yaitu F1 dikurangi dengan F2X nya, sehingga diperoleh 32 kurang 24 sama dengan 8 Newton. Nah, ini masih sumbu X.
Sekarang kita cari sumbu Y. Untuk sumbu Y, caranya sama, kita uraikan F1Y nya, yaitu dari trigonometri. F1Y sama dengan F1 sin 37 derajat. Nilai F1 nya 40, sin 37 derajat yaitu kebalikan dari sin, nilainya sama dengan cos 53 ya. Jadi 40 kali 0,6 sama dengan 24 Newton. Oke, langsung ke F2Y nya. Untuk F2Y yaitu 40 kali dengan sin 53 derajat, sehingga 40 kali dengan 0,8 hasilnya 32. Nah, sekarang kita kurangkan atau kita cari selisihnya, yaitu F1Y dengan F2Y. F1Y berada pada sumbu positif, sedangkan F2Y berada pada sumbu negatif, sehingga hasil pengurangannya F1Y kurang F2Y sama dengan 24 kurang 32, hasilnya adalah minus 8. Nah, bagaimana cara mencari resultan gaya secara keseluruhan dari sumbu X dan sumbu Y? Yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu F resultan F kuadrat sama dengan sigma dari F kuadrat atau jumlah resultan dari gaya sama dengan sigma atau jumlah keseluruhan dari fx kuadrat ditambah dengan sigma fy kuadrat, sehingga diperoleh, kita masukkan nilainya 8 kuadrat ditambah dengan minus 8, fx nilainya 8 dan fy nilainya minus 8. Karena minus dipangkatkan 2 hasilnya positif, maka dianggap dua bilangan ini sama, sehingga kita dalam aturan matematika kalau bilangannya sama dua-duanya, maka kita langsung menuliskan 8 akar 2. Oke, jadi jawabannya adalah C. Yang berikut soal nomor 4. Seekor semut bergerak sesuai pola berikut ini. Dari A, B, C berhenti di D. Oke. Untuk satu kotak mewakili 1 cm. Berapakah perpindahan semut dari titik A ke D? Nah, dari soal ini kita buat analisanya seperti ini. Kita buat titik garis bantu dari titik A ke salah satu titik di atas secara garis lurus vertikal. Kemudian kita tentukan nilainya, yaitu 1, 2, 3. Berarti ini jarak dari titik A ke salah satu ini adalah 3. Kemudian kita hitung dari titik ini secara horizontal ke titik D, yaitu 1, 2, 3, 4. Berarti 4 cm. Kalau kita mengacu pada triple Pythagoras, jika X dan Y nya masing-masing nilainya 3 dan 4, maka triplenya atau hasil kemiringannya adalah nilainya adalah 5, sehingga kita tidak perlu mencari lagi, nilainya adalah 5. Dari jawabannya adalah C. Oke, kita lihat uraiannya. Kalau kita mau pakai perpindahan dari titik A ke D, berarti 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Nah, kalau diakarkan berarti hasilnya 25 ya. Akar 25 sama dengan 5 cm. Oke, jawabannya adalah C. Nah, yang berikut GLB dan GLBB. Grafik di bawah ini merupakan grafik hubungan kecepatan terhadap waktu dua benda A dan B yang bergerak mula-mula pada posisi yang sama. Berdasarkan grafik di bawah ini, didapatkan beberapa pernyataan sebagai berikut. Oke, kita tidak perlu baca lagi soalnya. Kita langsung analisa untuk mendapatkan pernyataan di bawah. Analisa kita buat satu garis. Karena di sini perpaduan ada dua gerak ya, GLB dan GLBB. Kita pisahkan dulu. Untuk benda A adalah GLB,
bergerak lurus beraturan, sedangkan benda B jenisnya adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Kenapa? Karena di sini ada V0-nya dan ada VT-nya. Kemudian di sini ada T-nya yaitu 4. Oke, langsung kita mencari percepatan. Karena GLBB ini salah satu cirinya adalah kecepatannya berubah, tapi percepatannya adalah tetap. Kita cari percepatannya dengan menggunakan persamaan VT sama dengan VO tambah AT. Sini kita masukkan nilainya 12. Ini sama dengan 6 tambah A kali 4. Nilai T ini adalah 4, sehingga hasilnya adalah 1,5 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita gunakan asumsi bahwa jarak benda A sama dengan jarak benda B. Nah, sehingga SA sama dengan SB. Untuk SA nya, benda A itu adalah V GLB, berarti V kali T ya, berarti VA kali T. Sedangkan SB nya, jarak benda B, yaitu V0T tambah 1/2 AT kuadrat. Kita gunakan persamaan ini untuk mencari nilai T. Nah, setelah dimasukkan nilainya masing-masing, 6 ini adalah nilai V0 nya, kemudian 1,5 adalah nilai dari A yang kita peroleh dari persamaan pertama tadi. Kemudian dari sini kita kurangkan 12 kurang 6, hasilnya 6T. Kemudian setengah dari 1,5 adalah 0,75 T kuadrat. Nah, di sini nanti hilang habis T-nya, tinggal 1 di ruas kanan, sehingga T sama dengan 6 dibagi dengan 0,75 sama dengan 8 sekon. Oke, yang berikut kita mencari jarak tempuh. Untuk jarak tempuh, SB sama dengan VOT tambah 1/2 AT kuadrat. Nah, di sini VOB-nya 6, sedangkan T-nya adalah 8 yang diambil dari nilai T tadi, tambah 1/2 kali 1,5 dari nilai A-nya. Kemudian T-nya 8 dipangkatkan dengan 2. Nah, hasilnya 6 kali 8, 48 ditambah dengan 1/2 kali 1,5 kali dengan 64. Nah, diperoleh nilainya adalah 96. Nanti Anda buktikan sendiri. Nah, sekarang kita buktikan lagi untuk mencari apakah jarak tempuh benda A saat menyusul B sama dengan 96 atau tidak. Nah, kita buktikan dengan memasukkan nilai VA kali T-nya, di mana VA-nya adalah 12. Untuk VA sama dengan VT ya. Untuk VA sama dengan VTB-nya, berarti 12 kali dengan 8 sama dengan 96. Sehingga terbukti bahwa kedua benda ini saling menyusul dalam jarak yang sama, yaitu 96. Sekarang kita lihat pernyataannya. Kedua benda bergerak lurus beraturan, berarti salah. Waktu yang ditempuh benda B untuk menyusul benda A sebesar 5 sekon, salah. Benda A dan B saling menyusul pada jarak 96 meter, benar. Benda B bergerak lurus berubah beraturan dipercepat dengan percepatan 1,5 meter per sekon pangkat 2. Nah, ini juga benar. Jadi pernyataan yang benar adalah 3 dan 4, yaitu jawabannya D. Oke, kita lanjut ke yang berikut, yaitu penerapan hukum 2 Newton pada katrol. Nah, di sini kita lihat ada dua benda A dan B bermasa A-nya 6 dan B-nya 2. Kemudian diikat melalui katrol yang licin. Maka kita analisa gambarnya, benda B akan bergerak ke atas dan benda A akan turun. Nah, berarti di sini kita menggunakan persamaan untuk menghitung beratnya masing-masing. Dari massa kita bisa langsung menghitung 6 dikalikan 10. Kalau asumsi kita gravitasinya 10, maka 6 kali 10 sama 60 Newton. Kemudian WB nya atau berat B nya, yaitu karena 2 kg maka 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Oke, langsung kita tentukan nilai percepatan
yang diminta oleh soal, di mana percepatan itu adalah sigma F dibagi dengan sigma M. Nah, di sini sigma F-nya di sini ada kurang. Kenapa? Karena di sini benda B-nya naik ke atas, berarti minus, berlawanan dengan arah gravitasi. Benda A-nya turun, berarti searah dengan arah gravitasi, sehingga positif. Jadi 60 kurang 20 sama dengan 40. Jadi 40 dibagi dengan 8 sama dengan 5 meter per sekon pangkat 2. Jadi jawabannya cukup singkat, yaitu A, 5 meter per sekon pangkat 2. Oke, lanjut berikut. Momen gaya dan torsi. Nah, di sini nanti ada kita bagi dua gambar ini yang berporos. Dari soal ini ada 3 gaya. Gaya F1 nya menuju ke atas, F2 nya dan F3 menuju ke bawah. Nah, di sini panjang keseluruhannya adalah 120 cm. Nanti kita buat jarak dari F1 ke pusat yang membagi 2 batang. Berarti R1 nya adalah 60. Nah, berarti jarak dari F1 ke F2 40, dan jarak dari sini ke sini 20 cm. Berarti langsung kita cari untuk sigma momen gaya, yaitu torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 ya. Atau torsi ini kan diperoleh dari gaya kali dengan jarak, atau jari-jari F kali dengan R, sehingga diuraikan per gayanya. Ada 3 buah gaya, berarti ada 3 perkalian di sini, yaitu untuk torsi 1 minus 30 kali 0,6. 0,6 ini diperoleh dari 40 tambah 20, atau jarak dari F1 ke pusat. Nah, pusat F1 ke pusat nilainya adalah 60 cm, sehingga 60 cm diubah ke meter 0,6. Kemudian 30 adalah nilai dari F1 nya ditambah dengan 20 kali 0,2. Sini plus karena arahnya ke bawah, ini arahnya ke atas minus. Kemudian tambah minus 6 kalau ini berlawanan. Kalau ini searah positif, berlawanan negatif, searah positif ya. Jadi minus 60 kali dengan 0,6. Hasilnya adalah 18, karena kita kalikan langsung saja. 6 kali 3 18, 2 kali 2 4, dan 6 kali 6 sama dengan 36. Tinggal kita cocokkan tandanya. Minus 6 minus 36 hasilnya adalah minus 52. Jadi jawabannya adalah E, 52 Newton. Oke, lanjut. Titik berat. Nah, untuk titik berat ini ada 2, kita buat permisalan, ada 2 bangun di sini. Bangun yang satu adalah persegi panjang atau B1, dan B2 yaitu segitiga. Oke, kita pakai cara yang pertama, yaitu kita cari dulu, tentukan titik koordinatnya, koordinat X dan Y nya. X untuk benda 1, X1 nya 3 dan Y1 nya adalah 1,5. Oke, sini X1 nya 3 cm, kemudian Y1 nya 1,5, sedangkan luas bidangnya adalah 6 dikalikan dengan 3, yaitu 18 cm pangkat 2. Kemudian benda yang kedua yaitu segitiga. Untuk segitiga di sini dari 3 ke 6, berarti bagi 2 nya adalah 1,5, sehingga 3 tambah 1,5 yaitu 4,5 ya. Sedangkan Y2 nya, untuk menghitung Y2 ini ada caranya. Alasnya 3 ditambah dengan 1/3 kali tinggi. 1/3 kali tinggi
tingginya adalah 3, berarti sepertiga kali 3 kan 1, berarti 3 tambah 1 sama dengan 4 cm. Oke, lanjut untuk luas benda 2 nya. Luas segitiga yaitu 1/2 alas kali tinggi, yaitu 1/2 kali 3 kali 3, berarti 4,5 cm. Oke, lanjut untuk koordinat titik beratnya x0, kita cari dengan rumus A1 x1 tambah A2 x2 dibagi dengan A1 tambah A2. Jadi kita masukkan nilainya 3 kali 18 ditambah 4,5 kali dengan 4,5 bagi dengan 18 tambah 4,5. Nah, ini A1 nya sudah ada 18, A2 nya adalah 4,5, sehingga diperoleh 74,25 dibagi dengan 22,5 hasilnya 3,3 cm. Jadi titik koordinat untuk x0 nya yaitu 3,3. Sekarang kita cari koordinat y0 nya atau vertikalnya. Horizontal yaitu letaknya di sekitar sini 3,3 ya. Koordinat y0 nya dengan rumus yang sama, tinggal kita mengganti x1 dengan y1 nya. Y1 nya yaitu 1,5, sedangkan 18 nya tetap 18 nya itu tetap ya A1, sedangkan untuk Y2 nya adalah 4 kali 4,5. Nah, yang sisanya tetap, jadi yang diganti hanya ini ya, X, Y1 dan Y2. Kalau di atas koordinat X0 berarti X1 dan X2, sedangkan A nya ini tetap. Jadi hasilnya adalah 2. Kemudian kita pakai cara yang kedua, yaitu dengan cara cepat menggunakan tabel. Nah, di sini ada benda pertama segi 4. Di sini ada kolom X, kemudian A dan A kali X. Nah, X nya yaitu segi 4 itu 3, kemudian ini X1 nya, kemudian sini segitiganya 4,5 X2 nya, kemudian A1 nya 18 ini, kemudian A2 nya yaitu 4,5. Nah, di sini 18 dibagi dengan bilangan yang sama, hasilnya dapat 4, atau dibagi dengan bilangan 4,5 dapat 4, dan 4,5 bagi 4,5 dapat 1. Sedangkan A kali X nya yaitu 4 kali 3 12, dan 1 kali 4,5 adalah 4,5, sehingga jumlahnya 4 tambah 1 sama dengan 5, dan di sini 12 tambah 4,5 sama dengan 16,5, sehingga hasilnya adalah 16,5 bagi 5 sama dengan 3,3. Jadi jawabannya sama dengan x0 nya di atas. Nah, ini cara untuk mencari x0 nya. Sedangkan cara untuk mencari y0 nya dengan cara yang sama, cuma kita ubah di sini y dan ay nya. Nah, yaitu 1,5 untuk segi 4, 1,5 ini kita ambil y1 nya, kemudian y2 nya 4, y2 nya 4 ini, kemudian sama, jadi A kali Y nya yaitu 4 kali 1,5 6, dan 1 kali 4 sama dengan 4, dijumlah hasilnya 10, dan ini dijumlah hasilnya 5. Jadi hasilnya yaitu 10 bagi 5 sama dengan 2, sehingga jawabannya adalah D, yaitu 3,3 dan 2,0. Jadi jawabannya adalah D. Oke, berikut gaya angkat pesawat terbang. Untuk gaya angkat pesawat terbang ini kita langsung menggunakan rumus, yaitu F2 kurang F1 sama dengan 1/2 kali rho atau massa jenisnya dikalikan dengan rho itu massa jenis udara ya, V1 kuadrat kurang V2 kuadrat. V1 ini adalah kecepatan aliran
di atas pesawat, sedangkan ini V2 adalah kecepatan aliran di bawah pesawat, dikalikan dengan luas penampang atau luas penampang melintang sayap ya. Oke. Sini kita masukkan nilainya, yaitu 1,2, yaitu massa jenis udaranya. Kemudian 300 ini adalah kecepatan atau kelajuan aliran udara di atas sayap, dan 250 nya dikalikan dengan 40, ini adalah nilai dari penampang melintang dalam satuan meter bujur sangkar, sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu 1.320.000 dibagi 2 ya, sama dengan 660.000 Newton, sehingga jawabannya adalah B. Terus saya ulangi, hasil akhirnya yaitu 1.320.000 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 660.000 Newton. Jawabannya adalah B. Oke, berikut energi mekanik. Nah, sini yang ditanyakan adalah energi kinetik bola 1 dan 2 pada saat jatuh pada ketinggian 80 meter. Jadi kita cari yang pertama, yaitu kita tentukan kecepatannya. Karena kecepatan kedua benda ini dianggap sama, kita gunakan rumus ini, yaitu akar dari 2G kali delta H atau perubahan ketinggian. Nah, sini H1 nya adalah 100 dan H2 nya adalah 80. Kita masukkan nilainya, itu 2 kali 10, gravitasinya 10 kali dengan 100 kurang 80, hasilnya adalah 400. Jadi akar dari 400 adalah 20 meter per sekon atau 20 meter sekon min 1. Nah, kita cari energi kinetik bola pertama. Energi kinetik bola pertama ini yaitu massa bendanya adalah 2, sedangkan V nya tetap yaitu 20, sehingga 1/2 kali 2 1, jadi 20 pangkat 2 sama dengan 400 joule. Nah, sedangkan untuk energi kinetik bola kedua caranya sama, cuma kita ganti adalah massanya yaitu 10. Nah, sehingga diperoleh 10 kali 400 10 kali dibagi 2 5 kali dengan 400 sama dengan 2000 joule, sehingga jawabannya adalah B. Oke, berikut untuk nilai untuk asas Black. Sini ada 2, air yang bersuhu dingin dan air yang bersuhu panas atau bersuhunya lebih besar. Ya, jadi kita gunakan asas Black, kalor lepas sama dengan kalor diterima. Jadi kalor yang lepas itu adalah suhunya di bawah, dan kalor yang diterima itu suhu yang di bawah, dan kalor yang dilepas adalah suhu yang di atas. Jadi suhu campurannya adalah 20. Tinggal di sini yang belum kita tentukan adalah kita mencari perbandingan massa. Massanya belum diketahui. Kita mencari perbandingan massa dengan menggunakan persamaan kalornya, yaitu untuk mencari MB, perbandingan MB dan MA, maka kita uraikan dulu, kita masukkan nilainya, dimana TB itu 45 ini, sedangkan TA nya adalah 5, jadi 20 ini adalah TC nya, sehingga 45 kurang 20 sama dengan 25, dan 25 kurang 5 sama dengan 15, sehingga kita dapatkan perbandingan MA banding MB sama dengan 25 bagi dengan 15, sehingga diperoleh di sini 25 bagi 5 dapat 5 dan 15 bagi 5 dapat 3, sehingga perbandingannya adalah 5 banding 3. Oke, kita pakai cara cepat, yaitu dengan menggunakan cara yang kedua, dimana perbandingan A dan massa benda A dan massa benda B, massa air dan massa A dan massa B, yaitu dengan langsung menuliskan persamaannya, yaitu TB kurang TC dibagi dengan TC kurang TA. Jadi MA TB ini untuk massa benda yang di bawah. Nah, langsung nilainya 45 kurang 20 dibagi dengan 25 kurang 5, hasilnya 25 bagi 15. Nah, kedua belah dibagi dengan 5, hasilnya adalah
5:3. Jadi ini juga cepat. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, yang berikut perbedaan kalor. Perbedaan kalor ini kita menggunakan 3 cara. Cara yang pertama yaitu HB sama dengan HK. Nah, ini tentang laju perbedaan kalor untuk dua logam ini, sambungan logam P dan Q. Kita gunakan persamaan ini karena L nya dianggap sama, luasnya sama, maka habis, hilang. Begitu juga dengan A nya hilang. Jadi yang sisa adalah KP dan perubahan TP nya yaitu TS. TS ini adalah suhu sambungan, jadi TS kurang TP, TS yang dicari ya. Perbandingannya 4. Jadi logam konduktivitas termal logam P 4 kali berarti P nya 4 dan logam Q nya adalah 1. Jadi nilai K nya untuk KP 1, KP nya 4 dan Q nya adalah 1. Sehingga kita masukkan rumusnya untuk TQ nya yaitu 200 dan TP nya adalah 25, sehingga kita diperoleh nilai, kita pindahkan TS ke ruas kiri dan minus dari plus, sedangkan ini pindahkan ke ruas kanan, jadi dari minus menjadi plus ya. Berarti 4T tambah dengan TS sama dengan 200 kurang 100, ini akan berubah jadi tambah 100. Jadi 4 tambah 1 sama dengan 5, TS sama dengan 200 tambah 1 sama dengan 300, sehingga hasilnya adalah 300 dibagi dengan 5 sama dengan 60 derajat. Oke, kita pakai cara yang kedua, yaitu dengan langsung menggunakan persamaannya. Suhu sambungan TS sama dengan KP kali TP tambah kaki kali TP kaki kali TQ bagi dengan jumlah dari konduktivitasnya, KP nya tambah kakinya. Berarti 4 ini adalah ini nilai konduktivitasnya kali 25 suhunya tambah 1 ini adalah perbandingan dari konduktivitas termalnya, yaitu 1 kali 200 adalah suhunya tambah dengan 4 tambah 1 ya, 4 tambah 1 ini, sehingga langsung kita peroleh 100 tambah 2 sama 300 bagi 5 sama dengan 60. Nah, ini jawaban yang kedua. Ada yang lebih cepat lagi, cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan pembanding. Nah, sini suhu sambungan, kita taruh TP nya di sini untuk suhu TP ya. Jadi pembanding Q bagi dengan pembanding P tambah pembanding Q kali dengan delta T. Nah, kita uraikan dulu. Delta T ini diperoleh dari 200 kurangi 25 sama dengan 175, sehingga kita masukkan nilainya 25 tambah pembanding 1 tambah 4 tambah 1 kali 175 sama dengan 25 ditambah dengan 175 bagi 5. Nah, 175 bagi 5 ini 35, sehingga 25 tambah 35 hasilnya adalah 60. Nah, ini ada 3 cara, sehingga jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke persamaan yang berikut, yaitu soal yang berikut, yaitu persamaan gas ideal. Nah, untuk persamaan gas ideal ini kita garis bawahi adalah gas idealnya secara isotermik. Nah, kalau isotermik berarti suhunya tetap ya, proses yang dimana suhunya tetap, sehingga persamaan gasnya yaitu PV sama dengan konstan. Dan dari rumus ini berarti kita bisa mengambil suatu asumsi bahwa tekanan itu sebanding dengan C per V. Nah, dari rumus ini kita melihat tekanan yang dihasilkan 2/3 berarti lebih kecil dari 1 atau lebih kecil dari semula. Berarti tekanannya lebih kecil dari atau dia turun dari semula,
Sehingga dari persamaan ini, kalau tekanan kecil berarti volumenya akan besar, karena dua besaran ini saling berbanding terbalik. Jadi 2/3 akan dibalik menjadi 3/2, sehingga volumenya akan naik menjadi 3/2 kali, atau 3/2 menjadi 3/2 kali semula. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah suhu gas tetap, ini, dan volume menjadi 3/2 dari semula. Oke, jawabannya adalah D. Yang berikut, modulus Young. Modulus Young ini, pertanyaan adalah bahan yang memiliki modulus Young terkecil adalah. Di sini persamaan modulus Young-nya, kita lihat dari persamaannya bahwa modulus itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan pertambahan panjang atau delta L-nya. Sehingga kalau kita mencari nilai terkecil, berarti kita ambil nilai gaya yang paling terkecil. Sehingga menggunakan penalaran ini, maka yang gaya paling terkecil yaitu di bahan opsi D, yaitu 4 Newton, dan pertambahan panjangnya yang sedikit yaitu 2 kali 10⁻⁶. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, yang berikut, sirine pemadam kebakaran, gelombang bunyi. Di sini yang pertama kita cari adalah besar intensitas dan amplitudo ya. Jadi kita cari nilai intensitas untuk motor. Ada dua motor nih, motor A dan motor B. Jadi kita anggap I1 adalah motor A dan I2 nya adalah motor B. Kita analisa gambarnya dulu. Di sini jarak dari motor pertama ke sumber bunyi pemadam kebakaran ini R1, yaitu jaraknya 40 meter, sedangkan jarak motor B atau R2 nya 80 cm. Karena jarak totalnya 120, maka sisanya setelah 40 berarti 80. Oke, jadi kita tidak menggunakan angka nolnya lagi karena sebentar nanti akan habis dibagi, maka kita pakai satuannya saja, yaitu cara cepatnya 4 bagi dengan 8 ya, kali dengan 4 kuadrat bagi dengan 8 kuadrat kali 6,4 kali 10⁻⁴, sehingga diperoleh jawaban akhirnya yaitu 1,6 kali 10⁻⁴. Kemudian cara yang kedua lanjutannya, yaitu cari nilai A2. Nilai A2 itu diperoleh dari I2 bagi 1 kali A1 kuadrat. Di sini nilainya sudah ada, yaitu 6,4 itu sebagai nilai I1 nya, sedangkan 6 ini adalah sebagai nilai A1 amplitudo. Berarti kita masukkan nilainya, diperoleh 0,25 kali 36 karena 10⁻⁴ habis dibagi, sehingga hasilnya adalah akar dari 9 yaitu 3. Sehingga kita menarik kesimpulan jawaban yang benar adalah jawaban A, 1,6 kali 10⁻⁴, dan amplitudonya adalah 3. Oke, lanjut ke rangkaian kapasitor. Untuk rangkaian kapasitor ini bentuk rangkaiannya campuran seri dan paralel. Jadi pertama-tama kita harus cari dulu total. Oke, rangkaian kapasitor ini pertanyaan adalah nilai kapasitas total dan muatan total. Kita cari dulu total kapasitornya, total kapasitasnya, yaitu dengan mencari paralel ya, paralel dari 3 ini, yaitu C2, C3, dan C4. Kita paralelkan. Kalau paralelkan, dalam kapasitor berlaku penjumlahan biasa, yaitu C2 tambah C3 tambah C4. Jadi karena sama-sama nilainya 3, maka hasilnya adalah 9 mikrofarad. Kemudian setelah itu kita serikan. Kalau kita sudah gabungkan, berarti gambarnya akan seperti ini. Kita tinggal mencari
nilai seri berarti kita pakai C per C seri sama C per C1 tambah C per C paralel tambah C per C5, sehingga diperoleh C per 9 tambah C per 9 tambah C per 9. Karena ketiga bilangannya sama, penyebutnya sama, maka kita tinggal balik 3 per 9 dibalik menjadi 9 per 3, yaitu 3 mikrofarad. Oke, jadi C totalnya sudah dapat, yaitu 3 mikrofarad. Oke, sekarang kita pindah yang kedua, yaitu kita cari muatan total. Muatan total itu adalah C total kali dengan V. V-nya 6. Jadi 3 kali dengan 6 sama dengan 18. Jadi jawabannya adalah B. Oke, yang berikut gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz ini atau gaya magnetik, itu kita gunakan rumus ini. Besarnya gaya Lorentz, B-nya ada yaitu 0,06, I-nya yaitu 4A, sedangkan L-nya 100 cm. Ya, 100 cm diubah ke meter jadi 1 meter. Jadi 0,06 kali 4 kali 1 sama dengan 0,24 Newton, sehingga jawabannya adalah B. Oke, yang berikut GGL induksi. Untuk GGL induksi, karena rangkaian ini bentuknya seri, maka kita gunakan sifat seri untuk rangkaian. Dia akan membagi tegangan, sehingga GGL pada tiap-tiap elemen akan berbeda. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, karena GGL pada tiap-tiap elemen akan berbeda. Oke, kita masuk ke trafo. Untuk trafo jenis ini dilihat dari nilainya, berarti kita mengambil kesimpulan bahwa trafo ini jenisnya adalah step down. Sehingga untuk trafo yang step down, kita gunakan efisiensi, simbolnya efisiensi, yaitu Vs kali S kali dibagi dengan Vp kali Ip. Nilainya untuk efisiensinya 80%, berarti kita ubah menjadi 0,8, karena 80 per 100 kan, berarti 0,8. Kemudian Vs nya 5 ini sekundernya 5 kali dengan Is yang dicari, karena pertanyaannya adalah kuat arus yang mengalir pada kumparan, berarti Is yang dicari. Dibagi dengan Vp nya adalah 220, sedangkan Ip nya adalah 0,05, sehingga di sini diperoleh 0,8 kali 11 dibagi dengan 5. Nah, hasil terakhirnya adalah 8,8 bagi 5 sama dengan 1,76 ampere, sehingga jawabannya adalah E. Baik, yang terakhir yaitu arus dan tegangan bolak-balik. Nah, di sini pernyataan yang harus kita selidiki satu persatu, mulai dari frekuensinya, tegangan, kemudian tegangan maksimum, tegangan efektif, tegangan RMS, dan kecepatan. Nah, kita lihat di sini tegangan efektif itu sama dengan tegangan RMS sebenarnya, cuma dia sifatnya sebagai pengecoh. Oke, kalau kita lihat dari grafik ini, maka kita akan dapatkan atau kita peroleh nilai T-nya yaitu 10. Kenapa dipilih sini 10? Karena satu gelombang, satu bukit, satu lembah bentuk satu panjang gelombang itu terdapat 10 milisekund, atau T periodenya adalah 10 milisekund diubah menjadi sekon, yaitu 10 pangkat min 2. Sedangkan Vm nya maksimumnya yaitu 5 volt. Oke, sehingga diperoleh besaran. Yang pertama kita selidiki frekuensi tegangan, F sama dengan seperti T, sehingga 1 dibagi dengan T nilainya 10 pangkat min 2, yaitu diperoleh 100 Hz. Nah, kita cek persamaannya, salah, di sini 10 Hz, berarti salah. Kemudian yang kedua, tegangan Vm nya atau V maksimumnya 5 volt, benar ya. Nah, kita cek pernyataan yang ketiga, tegangan efektif itu sama dengan tegangan RMS ya. Jadi rumusnya yaitu Vm dibagi akar 2, jadi Vm nya 5 dibagi dengan akar 2 volt. Nah, sedangkan efektifnya 5 akar 2, berarti salah ya. Kita selidiki pernyataan yang berikut, yaitu kecepatan sudut tegangan. Nah, kecepatan sudut tegangan itu diperoleh dari omega sama dengan 2pi per T, atau kita masukkan nilai T nya yaitu 10 pangkat min 2, sehingga 2pi dibagi dengan 10 pangkat min 2 sama dengan
hasilnya akhirnya adalah 200, karena 10 pangkat 2 kalau dinaikkan ke atas berarti 10 pangkat 2 pangkat negatif jadi pangkat positif, sehingga 10 pangkat 2 itu hasilnya 100 kali 2 disebutnya 200 pi rad per sekon. Nah, di sini pernyataannya cocok, sehingga kita dapat 3 pernyataan, yaitu 2, 4, dan 5, sehingga jawabannya adalah C, 2, 4, dan 5. Oke, sampai sekian teman-teman dan adik-adik sekalian. Mudah-mudahan informasi ini bisa jadi bahan belajar untuk kalian, dan mohon maaf bila ada yang salah. Yang salah itu adalah dari saya, dan yang benarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, sehingga channel ini bisa lebih berkembang ke depannya dan lebih bisa membuat konten yang jadi inspirasi dan bisa membantu dan bisa bermanfaat untuk semua. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.